Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini akan membawakan topik yang sangat sering dipertanyakan oleh orang tua, yaitu kesulitan makan pada anak. Ketika anak mengalami suatu kesulitan makan, orang tua sering datang kepada dokter anak untuk meminta vitamin. Padahal jawaban kesulitan makan pada anak bukan vitamin, karena vitamin hanya suplemen yang sifatnya akan diberikan bila memang dibutuhkan pada komponen yang mengalami kekurangan atau defisiensi. Lalu, apa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang tua? Beberapa saya sebutkan pada pasien-pasien, yaitu ada orang tuanya yang mengeluh bahwa anaknya sering takut lihat sendok, takut lihat piring, setiap didekatkan lari, menangis. Kemudian ada juga yang kemudian bermasalah tidak mampu untuk mengunyah makanan karena lebih memilih makanan yang lumat atau cair. Kemudian yang lain lagi adalah ada anak yang memang sampai saat seharusnya dia bisa makan mandiri, itu belum tentu dia mampu melakukan sendiri. Dan itu juga sering dikeluhkan oleh orang tua. Kemudian ada juga yang sering dikeluhkan kalau dikasih makan setelah lama mengunyah. Dan kemudian ada juga yang menyemburkan makanan. Mungkin ada masalah seperti itu pada anak Anda? Oke, kita akan bahas. Kesulitan makan ini banyak sekali penyebabnya, bervariasi dan sangat berbeda dari satu anak dengan yang lainnya. Itu mengapa sangat sulit mengkonsultasikan anak yang sulit makan hanya dengan melakukan konsultasi via sosial media. Karena memang harus digali masalahnya seperti apa. Tetapi secara gambaran umum akan saya sampaikan, kesulitan makan penyebabnya sangat banyak. Contoh, pertama ada masalah penyakit pada anak. Misal, anak itu sedang dalam kondisi infeksi, dia pilek, dia batuk, dia diare, dan itu akan menghambat untuk anak memiliki nafsu makan. Ada suatu proses di mana infeksi sendiri akan membuat suatu hal sehingga terstimulasi. Jadi otaknya merasa bahwa perutnya kenyang. Padahal tidak ada apa-apa di dalam lambungnya. Lambungnya kosong, tetapi tetap diberikan sinyal sebagai perut yang penuh atau kenyang. Hal kedua, banyak juga yang menjadi sulit makan karena memang anak itu sendiri memiliki kelainan organik. Misal pada anak-anak yang dengan kelainan jantung atau membawa kelainan bawaan lain di dalam tubuhnya sejak dari lahir. Dan itu pun sangat-sangat menghambat kenaikan berat badan daripada anak tersebut. Hal lain yang justru sangat berperan dalam masalah makan pada anak adalah lingkungan. Lingkungan keluarga terutama. Lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting manakala membentuk kebiasaan makan pada anak. Demikian pula lingkungan untuk bermain saat dia sudah waktunya bermain, lingkungan dia sekolah, dan lingkungan lain di mana tempat anak itu biasa diasuh atau dibesarkan. Hal keempat yang menjadi penyebab dari kesulitan makan pada anak adalah
tidak tepatnya pemberian nutrisi pada bayi atau anak sejak awal. Baik itu teksturnya, komposisinya, waktunya, ataukah mungkin tata caranya yang biasa dilakukan di lingkungan anak itu dibesarkan. Hal yang sering kita tidak sadari adalah adanya keragaman daripada adat istiadat ataupun kebiasaan di suatu daerah yang menyebabkan cara pengasuhan yang juga mempengaruhi kesulitan makan pada anak. Yaitu seperti contoh, ada pemberian jamu-jamuan pada anak-anak yang ingin merangsang nafsu makan pada anak yang sedang kesulitan makan. Hal itu menimbulkan trauma. Demikian juga hal-hal yang misal jika tidak makan maka anak akan dimarahi, dibentak. Hal itu sangat menimbulkan trauma. Kesulitan makan pada anak ini, mau tidak mau, jika terjadi berkelamaan, maka akan mengganggu kenaikan berat badan pada anak. Bahkan bisa menurun. Dengan menurunnya berat badan, tinggi badan tentu tidak akan bisa mengikuti tinggi badan sesuai dengan usianya. Demikian pula dengan kecerdasan anak tersebut. Tentunya pasti akan terganggu. Oleh karena itu, kesulitan makan ini tidak boleh dibiarkan berkelamaan. Orang tua wajib mengkonsulkannya untuk mengetahui seberapa besar masalah makan yang dialami oleh anak tersebut. Tidak hanya dengan mencari pemecahannya dengan vitamin. Hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan mencegah adanya kesulitan makan, ataukah bila terjadi kesulitan makan yang ringan kita langsung bisa perbaiki? Ada suatu penelitian yang menyampaikan bahwa jadwal makan sangat menentukan dalam keberhasilan untuk masalah kesulitan makan ini. Jadwal makan harus dibentuk orang tua secara teratur sehingga antara makan utama dan makan selingan memang sudah diatur jam-jamnya, sehingga nanti otak anak sudah terekam bahwa oh ini jamnya makan, lapar. Oh ini jamnya makan, lapar. Biasanya diatur kalau anak-anak yang sudah mulai makan padat, yaitu 3 makanan utama. Di antara 3 makanan utama terdapat makanan selingan di antaranya. Dan ingat, di luar makanan itu sama sekali tidak boleh ada camilan. Kalaupun lagi lapar, tetap yang boleh hanya minum. Kemudian jangan lupa untuk jadwal sendiri diatur sedemikian rupa agar tidak sampai lebih dari 30 menit saat makan. Misal sekarang makan begitu, lalu 30 menit belum habis. Apa yang harus dilakukan? Stop. Tidak ada lagi memperpanjang waktu makan. Kita hentikan sampai 30 menit itu entah habis atau tidak. Nanti kita akan lanjutkan di jam makan berikutnya dengan menu utama ataupun menu selingan yang seharusnya. Lingkungan karena sangat mempengaruhi makan, maka kita harus buat lingkungan di mana anak makan tersebut nyaman dan suasananya menyenangkan. Biasanya anak-anak sukanya makan bersama-sama, rame-rame. Jadi orang tua harus berusaha meluangkan waktu untuk makan bersama. Duduk bersama dalam satu meja, anak makan, orang tua makan. Dan hal itu akan menjadi menyenangkan.
Kemudian hal lain yang bisa dilakukan dengan memodifikasi lingkungan yaitu tidak melakukan distraksi saat makan. Tidak boleh menonton televisi, tidak boleh bermain, tidak boleh memegang HP atau gadget pada anak-anak saat makan, agar dia tetap konsentrasi dengan makanannya yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 menit tersebut. Hal lain yang juga harus saya beritahu bahwa jangan pernah memaksa anak untuk makan. Anak dicokokin makan. Hal itu tidak akan membuat anak di kemudian hari mau makan. Justru dia akan menjadi trauma. Merayu boleh. Kita coba dengan misalkan memberikan pujian saat dia makan. Tetapi jangan memberikan makanan sebagai suatu hadiah. Misal kalau dia melakukan perbuatan yang baik, kemudian kita hadiahkan dia dengan makanan, itu ternyata tidak bagus dalam membentuk ataupun membantu dalam mengatasi masalah kesulitan makan. Untuk prosedur pemberian makan, tidak usah terlalu banyak dulu porsinya. Kita upayakan porsi terendah. Kita kira-kira, oh ini dia mampunya makannya sekian. Jadi itulah porsi terendah yang kita cobakan dulu untuk anak tersebut. Apabila memang memungkinkan untuk memberikan makan secara mandiri, lakukan saja. Siapa tahu anak tersebut memang dia lebih senang melakukan sendiri. Kemudian apabila makan, utamakan dulu makanan utamanya dia makan, kemudian boleh sesekali diakhiri dengan minum. Saat makan, apabila anak belepotan, kemudian berhamburan, jangan dibersihkan setiap kali dia berhamburan. Tunggu sampai ada waktunya makan itu berakhir, sehingga dia mengerti kalau sudah dilap mulutnya, dibersihkan, itulah dia baru boleh menyudahi makannya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau anak tersebut tutup mulut, kemudian menyemburkan makanan? Kita bisa coba lagi, kita tawarkan lagi makanan. Apabila sudah beberapa kali kita tawarkan, kemudian 10 sampai dengan 15 menit anak tersebut tetap tidak mau makan, maka kita sudahi acara makan tersebut. Kita sudahi dulu, nanti kita akan lanjutkan pada saat jam makan berikutnya sesuai jadwal. Kebiasaan merayu atau membujuk anak makan dengan mengajaknya berjalan-jalan keliling itu sebenarnya tidak tepat. Karena dengan dia diajak makan sambil keliling, konsentrasinya tidak akan pada makanan, tetapi justru pada hal lain yang kita tunjukkan saat dia jalan-jalan, dan hal itu kurang tepat. Hal lain yang memang sering juga dilakukan adalah bila anak tidak makan, maka digantikan dengan susu formula. Hal itu justru sangat tidak baik dalam mengatasi kesulitan makan. Karena justru dengan pemberian susu formula, perut anak akan menjadi kenyang dan anak tidak ada lagi tempatnya untuk lapar terhadap makanan utama ataukah makanan selingan. Pesan saya kepada orang tua yang baru punya bayi dan belum mengalami kesulitan makan, sebelum terjadi, maka jangan pernah lupa untuk mengatur ketepatan waktu makan. Jadwalnya diatur. Kemudian bila mana anak memang harusnya sudah mengenal MPASI, kenalkan dia terhadap MPASI. Jangan terlalu dini dan juga jangan terlambat, karena hal itu sangat mempengaruhi untuk
kemampuan dia makan nantinya. Kemudian jangan lupa bahwa gizinya harus diatur agar tepat dan penyajiannya juga harus aman. Nah, itu semua hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi ataupun mencegah masalah makan pada anak. Seandainya hal tersebut sulit dilakukan, maka dikatakan bahwa 10 kali mencoba baru dikatakan gagal. Dan apabila dalam kenyataannya memang sangat sulit diterapkan, saya harapkan orang tua segera berkonsultasi agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terjadi keterlambatan dalam pertumbuhan atau perkembangan bayi dan anak-anak. Demikian semua yang sudah saya sampaikan. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak, berharap anak-anak Indonesia selalu sehat sehingga masa depan bangsa Indonesia lebih cerah.